Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di perkuliahan Ilmu Gizi. Insya Allah selama 1 semester ke depan, saya akan memandu dan membimbing kalian untuk memahami lebih dalam tentang wabil khusus gizi ya. Kalau tidak salah, nampaknya saya pernah juga mengajar kelas ini dulu ya. Cuma kondisinya ketika itu saya sedang cuti. Ya nggak sih? Dan saat ini ketika saya kembali mengajar di kelas ini, kondisinya pun harus di ruang virtual. Tapi nggak apa-apa ya, semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Insya Allah di pertemuan pertama, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan perdana dalam perkuliahan ilmu gizi, dan akan saya isi dengan pemaparan kontrak perkuliahan. Jadi saya akan paparkan kontrak perkuliahan beserta dengan rincian atau rancangan pembelajaran kita selama 1 semester. Saya harapkan semuanya bisa menyimak dengan baik. Kalaupun nanti ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, itu jangan ragu untuk ditanyakan lewat forum diskusi. Gitu ya. Jadi kalau begitu saya mulai saja. Nah, untuk mata kuliah ilmu gizi ini merupakan mata kuliah wajib yang merupakan penciri prodi. Jumlah SKS-nya ada 3 SKS dan butuh mata kuliah prasyarat ini minimal pernah mengontrak biologi dasar. Kayaknya udah pernah ya semuanya. Oke, jumlah pertemuannya saya rancang ada 16 pertemuan dengan 14 KBM dan 2 pertemuan nilai untuk ujian yaitu UTS dan UAS. Untuk sistem perkuliahannya itu secara online, kita optimalkan melalui vClass, tapi nanti bisa didukung dengan grup WhatsApp sebagai grup untuk diskusi, gitu ya. Atau mau mengusulkan via grup lain juga silakan, boleh. Kalau mau pakai Google Classroom atau misalkan mau pakai Edmodo juga boleh, silakan ya. Oke, tapi yang jelas kita optimalkan lewat vClass. Kemudian untuk metode perkuliahannya itu secara ekspositori, kemudian diskusi, tanya jawab, dan juga nanti ada riset lapangan. Jadi ada kegiatan mini riset yang akan kalian lakukan untuk melengkapi perkuliahan ilmu gizi. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya nih, ini saya paparkan secara sederhana. Ruang lingkup dari kajian ilmu gizi ini kurang lebih membahas tentang jenis-jenis zat gizi tentunya ya, yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air gitu ya. Serta bagaimana proses pencernaan dan absorpsi zat gizi tersebut di dalam saluran pencernaan. Ya. Kemudian kita kaji juga tentang kemungkinan defisiensi zat gizi yang bisa terjadi, serta mengukur kebutuhan gizi harian kalian gitu ya, beserta dengan angka kecukupan gizi. Seperti itu, kurang lebih gambaran dalam perkuliahan ilmu gizi ini. Nah, untuk referensi utama, referensinya nih ya, referensi utama saya pakainya buku Sunita Al-Matsir. Jadi kalian boleh beli mungkin di gerai-gerai buku atau di toko online atau apapun. Atau kalau mau yang simple ya bisa minjem nih ke kakak tingkat yang pernah mengontrak ilmu gizi. Ya, kemungkinan besar itu punya buku Sunita Al-Matsir. Judulnya adalah Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gitu. Atau kalau mau pakai referensi penunjangnya boleh pakai buku Arisman. Buku Arisman ini kajiannya tentang gizi dalam daur kehidupan. Ya, itu 2 referensi, tapi yang utamanya adalah Sunita Al-Matsir. Oke. Nah, ini untuk rincian pertemuan perkuliahan selama kurang lebih saya rencanakan tadi adalah 16 pertemuan. Jadi yang pertama berarti terhitung hari ini adalah kontrak perkuliahan gitu ya. Saya yang menjelaskan langsung. Kemudian next di pertemuan kedua ini masuk ke pemaparan tentang tinjauan ilmu gizi secara umum. Gitu ya, penjelasan ilmu gizi secara umum saya bahas dulu ya. Jadi masih saya di pertemuan besok yang akan memaparkan. Baru nanti di pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan sebelum UAS berarti ya itu saya minta kontribusi dari kalian semua untuk mempresentasikan sesuai dengan tema yang sudah saya buat di sini ya. Jadi rencananya kelas ini akan dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya bebaskan, kalian sistemnya mau seperti apa. Yang jelas tolong dibagi secara proporsional saja gitu ya. Untuk 10 kelompok. Nah, adapun nanti kelompok pertama ini bertugas untuk menjelaskan tentang karbohidrat. Ya, ini kelompok pertama karbohidrat. Kemudian kelompok 2 bahasannya tentang lipid atau lemak. Lalu kelompok 3 itu membahas tentang protein dan kelompok 4 ini membahas tentang keseimbangan energi, ya. Kemudian di pertemuan ke-7, jadi kalau tadi yang kelompok 1 sampai kelompok 4 berarti dari mulai pertemuan ke-3 sampai pertemuan ke-6 ya.
Nah, di pertemuan ke-7 sebelum UTS, ini kembali saya yang ngajar. Jadi saya yang bertugas memandu kalian untuk perhitungan BMR. Jadi cara menghitung BMR atau basal metabolic rate, gitu ya, jumlah kalori dasar yang kalian butuhkan setiap hari, gitu ya, kalori untuk apa istilahnya, menghitung kalori personal, gitu ya, menghitung kalori masing-masing, itu kebutuhan hariannya berapa kalori disesuaikan dengan ya aktivitas kalian, berat tubuh dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti saya akan pandu, dan di pertemuan ini pula nanti kalian akan praktikum ya, jadi praktek menghitung kebutuhan kalori harian personal itu berapa, gitu ya. Dan tentunya kalau praktikum ya nanti buat laporan praktikumnya, gitu. Oke, kemudian ujian tengah semester itu di pertemuan ke-8. Kalaupun nanti ada perubahan ya kita fleksibel saja, tinggal digeser sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh fakultas. Oke, berikutnya di pertemuan ke-9, ini berarti kelompok 5 ya. Kelompok 5 akan memaparkan materi tentang vitamin larut lemak. Ya, vitamin larut lemak itu artinya ada vitamin A, D, E, dan juga K. Kemudian di pertemuan ke-10, ini yang presentasi adalah kelompok 6. Kelompok 6 presentasi membahas tentang vitamin larut air. Nah, kemudian untuk kelompok 11 ini bahasan kelompok 11. Di pertemuan ke-11 ini diisi oleh kelompok 7. Ini akan membahas tentang cairan tubuh dan juga mineral makro. Sementara untuk mineral mikronya akan dibahas oleh kelompok 8 di pertemuan ke-12. Gitu ya. Lalu kelompok 9, ini kelompok 9 akan membahas tentang pola pangan di Indonesia, itu seperti apa, dan juga penganekaragaman pangan serta pola menu seimbang itu seperti apa. Itu tugas kelompok 9. Dan terakhir kelompok 10 ini akan membahas tentang AKG atau angka kecukupan gizi serta menganalisis permasalahan gizi apa saja sih yang muncul di Indonesia. Gitu ya. Lalu ada satu pertemuan yang saya sisakan untuk review materi jika diperlukan, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Itu kurang lebih gambaran selama 16 pertemuan. Nah, sekarang gimana Bu cara untuk presentasinya? Nah, untuk presentasi kelompok, jadi prinsipnya kalian itu buat makalah nih, buat makalahnya dulu, kemudian juga nanti buat video presentasinya. Gitu ya, buat video presentasi. Nah, tentunya bikin PowerPoint dulu kan. Nah, PowerPoint-nya dipresentasikan di video presentasinya, jadi kalian rekaman sendiri nih, boleh pakai aplikasi apapun. Kalau saya biasanya rekaman kayak gini nih pakai Bandicam. Kalau kalian mau pakai aplikasi kayak Loom dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Ya, nanti videonya itu kan masing-masing nih. Jadi dalam satu kelompok misalkan ada 3 anggota. Kebagian membahas karbohidrat, silakan dibagi-bagi dulu untuk masing-masing anggotanya, kebagian apa gitu ya. Lalu masing-masing rekaman. Nah, nanti videonya itu kalian upload di YouTube. Boleh YouTube Prodi IPA silahkan. Kalau misalkan mau di YouTube pribadi juga monggo silahkan ya. Yang penting yang kami butuhkan adalah linknya. Gitu. Nah, kalau misalkan video yang dibuat terlebih dahulu itu mau disatukan dalam bentuk satu video ini dari 3 orang tadi mau disatukan atau digabungkan, boleh kalau memungkinkan. Tapi misalkan nggak bisa disatuin nih agak ribet, boleh aja pisah-pisah juga nggak masalah. Ya, jadi videonya terpisah, diupload masing-masing. Berarti link yang nanti akan kalian share di perkuliahan itu lebih dari 1 kalau videonya tidak disatukan. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau misalkan disatukan dalam satu video ya berarti cukup 1 orang yang upload dan hanya 1 link yang di-share. Itu diatur-atur saja, bagaimana kalian nyamannya itu bebas, disilahkan gitu ya, monggo. Oke, semoga paham ya. Lalu di sini saya akan jelaskan dulu nih untuk penilaian. Ya. Untuk penilaian yang pertama yang saya nilai itu adalah kehadiran. Jadi kehadiran kalian 90% diharapkan sebagai prasyarat bisa mengikuti UTS dan UAS. Serta di sini berarti maksimal ya 1 kali lah ya boleh tidak mengikuti perkuliahan. Dan nanti untuk rekap kehadirannya atau presensi dilakukan di laman V-Class. Ya. Dan presensi di V-Class itu hanya bisa dilakukan selama jam perkuliahan. Di luar jam perkuliahan itu sistem akan menolak untuk kalian bisa mengakses presensi. Oke, jadi jangan sampai telat. Oke, kemudian poin yang kedua dari tugas. Nah, tugas itu yang pertama adalah laporan praktikum. Jadi laporan praktikum ini berarti praktek menghitung BMR masing-masing. Tapi dibuat laporan praktikumnya secara kelompok. Ya, kelompoknya kelompok mana ya? Kelompok presentasi saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi satu anggotanya ada 3 orang, berarti data BMR yang dibuat dalam laporan praktikum kelompok itu hanya 3.
gitu ya, data dari 3 responden, ibaratnya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ini makalah yang akan dinilai ya, makalah kalian, kemudian PowerPoint dan juga presentasi kalian itu akan menjadi tugas dan akan menjadi acuan dalam penilaian. Jadi tolong dibuat sebaik mungkin. Nah, khusus untuk makalah ini H-2 gitu ya, H-2 sudah kalian kirim ke email saya. Ya, maksimal H-2 sudah dikirim ke email. Ini alamat emailnya iselailasari@steinkudus.ac.id gitu ya. Dan kembali saya ingatkan lagi, video presentasinya kalian upload ke YouTube, lalu link YouTube-nya di-share ketika perkuliahan. Nah, nanti kemungkinan besar yang akan dipakai adalah grup kelas, tapi saya pun tetap akan memindahkan link kalian ke virtual kelas yang ada di Smooth ya. Oke, berikutnya itu penilaian yang pasti itu dari UTS dan UAS. Itu ya, UTS-nya direncanakannya adalah online. Nah, sementara jadi lewat tes online. Sementara kalau UAS ini saya ganti dengan riset sederhana. Itu ya, mini riset. Jadi nanti untuk mini risetnya dilakukan oleh individu. Jadi secara individu masing-masing melakukan mini riset. Dan tema mini risetnya itu berkaitan dengan topik ilmu gizi. Boleh apapun, yang penting berkaitan dengan gizi. Nah, untuk kajian bidangnya, kalian boleh ngambil kajian bidangnya dalam bidang pendidikan. Ya, misalkan pembelajaran, media atau apapun, misalkan yang digunakan dalam menyampaikan materi ilmu gizi. Atau mungkin kalau di sekolah menyampaikan tentang pencernaan gitu ya, atau praktikum pencernaannya itu boleh karena berkaitan dengan ilmu gizi. Atau juga misalkan kalian mau survei nih teman-teman, pakai subjeknya teman-teman sendiri, disurvei tentang pemahaman mereka tentang mata kuliah ilmu gizi gitu, itu juga boleh dalam bidang pendidikan. Atau bisa juga kalau mau ngambil penelitian murni, misalnya ngambil penelitian murni tentang status gizi di masyarakat, di lingkungan kalian itu seperti apa, atau rata-rata BMR yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat kalian itu seperti apa, itu boleh dijadikan sebagai topik riset. Ya, atau misalkan mau menganalisis buku aja deh biar gampang gitu ya, menganalisis buku yang berkaitan dengan gizi atau tentang pencernaan misalkan ya, itu kalian analisis mau tentang literasi sainsnya misalkan ya, atau apapun silakan, yang penting topiknya tentang ilmu gizi, jadi saya bolehkan. Nah, nanti hasil riset kalian itu bisa ditulisnya dalam bentuk jurnal penelitian, pakai saja template ya, template dari jurnal IPA. Itu kalian ikuti template di sana. Tapi di sini saya berikan ketentuan bahwa referensi yang dipakai itu minimal dari 15 jurnal penelitian. Jadi kalian pakai 15 jurnal penelitian. Kalau mau lebih ya boleh. Kalau mau dilengkapi dari referensi buku boleh nggak ya? Boleh sekali. Tapi untuk jurnal penelitiannya itu minimal 15 jurnal penelitian ya. Diupayakan seperti itu. Gitu ya. Oh ya, kalaupun misalkan kalian susah untuk melakukan riset lapangan, ya, susah nih mau ngambil data, ada keterbatasan tersendiri misalkan ya, itu boleh kalian melakukan risetnya, riset berbasis kepustakaan, itu diperbolehkan ya. Jadi riset kepustakaan berkaitan dengan ilmu gizi, jadi kalian cari referensi yang banyak tentang ilmu gizi, kalian ramu gitu ya, nanti buat satu tulisan atau satu artikel versi kalian ya. Oke, dan jangan lupa kalian untuk mencegah terjadinya plagiasi. Nanti karena saya akan melakukan plagiarism checker ya, pakai Turnitin. Jadi sebisa mungkin plagiasi kalian itu maksimal ya 25% lah ya. Jadi diupayakan kalaupun yang kajian pustaka itu diparafrase. Ya, kalau ngambil data dari referensi pustaka itu jangan langsung plak ketuplak copy paste gitu ya, tapi kalian parafrase lagi gitu ya, melalui versi kalian sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu yang berkaitan dengan rincian perkuliahan dan juga penilaian. Kontrak perkuliahan lain mungkin berkaitan dengan istilahnya tuh ya etika kita dalam perkuliahan gitu ya. Jadi sebisa mungkin walaupun kita online, saya harapkan kalian on time untuk mengikuti perkuliahan ini. Begitupun saya kalau misalkan telat gitu ya, tolong diingatkan, dihubungi kalau misalkan ada perkuliahan ini, karena ya masih ada tugas lain juga yang harus saya selesaikan. Barangkali saya lupa, itu kalian berhak sekali untuk mengingatkan saya. Ya, tapi kembali lagi ya pakai etika yang tepat bagaimana mengingatkan dosen gitu ya. Oke, begitupun nanti untuk kegiatan diskusi itu saya harapkan ada moderator yang membimbing kegiatan diskusi tersebut. Jadi kalau misalkan yang presentasi nanti adalah kelompok pertama, makanya jadi moderator adalah kelompok kedua. Kalau presentasi kelompok kedua, moderatornya kelompok ketiga dan seterusnya.
Ya, jadi ada moderator yang memandu proses presentasi dan juga proses diskusi. Jadi kalau misalkan kelas ini belum punya grup WhatsApp, ya tolong dibuat grup WhatsApp-nya, gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan nyamannya di V-Class, ya boleh sih di V-Class gitu ya. Tapi di V-Class mungkin agak sedikit kesusahan dalam diskusinya. Tapi kita sesuaikan saja nanti sistemnya mau seperti apa. Cuma sejauh ini mungkin WhatsApp menjadi forum yang cukup efektif untuk kegiatan diskusi, gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan jangan ragu untuk menanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.